Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Amin. Dia Bapa yang sangat baik dan selalu setia dalam kehidupan saya dan saudara. Meskipun kita seringkali tidak setia, tetapi Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Allah yang setia. Karena itu saudaraku, kita datang ke tempat ini, kita datang dengan penuh sukacita yang Tuhan berikan. Mari kita siapkan seluruh hati kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia. Sebab Yesus Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja. Dia yang layak dipuji dan disembah. Mari semua saudara kita semua bangkit berdiri. Dia yang layak disembah. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami datang di saat tempat ini Tuhan, menghadap hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu.
Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari semua katakan dengan segenap hati. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
kami memuji Allahku, nyata kebesaran yang besar, jangan sangat besar ajaib perbuatan-Mu Tuhan dalam segenap hidup kami ya Bapa. Kami datang ke tempat ini, kami bersyukur sebab Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan, Allah yang memberkati, Allah yang memelihara kami, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kami sangat bersyukur Bapa. Terima kasih Bapa atas semua kasih karunia Tuhan yang begitu berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kami menikmati semua kebaikan Tuhan, bukan karena kebenaran kami Tuhan, bukan karena kami baik ya Bapa, juga bukan karena kami setia, tetapi karena kasih setia Tuhan besar atas kami. Terima kasih Bapa, Engkau layak dipuji, disembah, dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami segenap umat-Mu datang ke tempat ini Tuhan, bersama-sama menaikkan pujian dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena kasih anugerahnya kami boleh menikmati hidup ini, dan ada sampai saat ini sehat diberkati semua karena Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu Tuhan kami bawa seluruh hidup kami persembahkan di atas mezbah Tuhan, karena kami percaya persembahan yang hidup itulah yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah hadir bersama kami. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pada selesainya. Biarlah jadi seturut dengan hikmat Allah Bapa Surgawi, supaya di dalam ibadah ini hanya satu nama yang kami puji dan kami tinggikan, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami habiskan ibadah raya kami pagi hari yang indah ini Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati, mari sama-sama kita mau katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Amin. Amin. Jadi ajaib kita semua ada sampai hari ini. Mari dekat terus jarak jauh katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Tiba saatnya. Katakan kami berkumpul bersatu, kami dari satu dan bangsa, berdiri di hadapan Allah.
Masa lalu kita sudah ditebus dan dibayar oleh darah Tuhan. Amin. Mari kita yang terbaik buat Tuhan hari ini. Waktu ini adalah waktunya kita untuk kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ku berlari. Amin. Katakan masa laluku. Kalau Tuhan sudah menebus segala dosa-dosa kita, jangan lagi lihat ke belakang. Amin. Haleluya. Tuhan kita sangat baik. Puji Tuhan. Saatnya kita akan berkati dengan firman Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang terindah buat saudara-saudara. Amin. Terkadang kala kita berpikir waktuku yang terbaik Tuhan, tetapi kita seringkali salah.
Tuhan lebih kenal saya dan saudara. Jangan paksakan waktu kita kepada Tuhan, tapi biarkanlah waktu Tuhan yang terjadi. Apapun persoalan Bapak Ibu Saudara saat ini, serahkan seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Apapun yang terjadi, yang Dia izinkan, Tuhan tidak pernah salah. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara-saudara. Haleluya. Katakan apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan. Izinkan sesuatu terjadi. Amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Yes, Tuhan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sama-sama waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Bila Kau izinkan sesuatu, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, percaya, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, amin, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang Benar Tuhan, manusia hanya mengira-ngira jalan, tapi Tuhanlah yang menentukan jalan. Rancangan kami bukanlah rancangan-Mu Tuhan. Amin. Karena itu kami yakin dan percaya Tuhan, bukan rancangan kami yang terjadi, tapi rancangan Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan, kami menyadari Bapa bahwa bukan waktu kami, tapi waktu Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah memuji-muji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus, terima setiap persembahan kami kepada-Mu Tuhan, bagaikan persembahan kami yang hidup dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ini hidup kami Tuhan, ini kehidupan kami Tuhan, ini keluarga kami Tuhan.
Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan sudah hadir bersama-sama dengan kami saat ini. Roh-Mu bekerja di setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lagi. Tuhan menolong kami semua. Berkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan firman itu penolong dalam hidup kami. Karena itu apapun beban, masalah, persoalan yang kami hadapi, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami yakin, kami percaya firman-Mu adalah penolong hidup kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, berucap syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji namanya Tuhan. Tuhan izinkan lagi kita ada di ibadah kedua dalam minggu ini ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya yakin kita semua percaya bahwa kalau kita ada saat ini itu karena Tuhan. Amin Saudara. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhanlah saudara dan saya ada pada saat ini. Haleluya. Dalam Habakuk berkata, tidak ada seorang pun yang berani membusukkan dada dan berkata bahwa dia hidup karena dia, tapi hidup semua karena Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah kedua hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya akan berbicara tentang tenang di masa atau dalam situasi tidak tenang. Haleluya. Jadi saya akan memberikan khotbah saya, judul khotbah saya merasa tenang pada situasi yang tidak tenang. Haleluya. Kalau orang tenang pada situasi yang tenang itu biasa. Bahkan semua tingkat golongan manusia itu bisa. Kenapa? Karena dia tenang dalam situasi yang tenang. Haleluya. Tetapi yang luar biasa ketika kita bisa tenang pada situasi yang mencekam. Kita bisa tenang pada situasi yang tidak tenang. Haleluya. Itu yang luar biasa. Dan itu yang harus menjadi ciri khas saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Kita bisa tenang pada saat situasi tidak tenang. Kita bisa tenang pada saat keadaan mencekam. Kita bisa tenang pada saat kita mengalami kesulitan. Haleluya. Kalau orang tenang pada saat situasi tenang itu biasa. Semua orang bisa mengalaminya. Semua tingkat golongan bisa mengalami. Bahkan orang miskin pun, orang yang melarat pun dia bisa tenang, saudara, dalam keadaan yang tenang. Tapi yang luar biasa dan yang sulit, kita bisa tenang pada situasi yang tidak tenang. Haleluya. Itu yang akan kita pelajari, yang menjadi perenungan kita pada kesempatan ini. Mari kita lihat firman Tuhan merujuk pada Mazmur pasalnya yang ke-62 ayat pertama sampai dengan ayat 9. Ada 3 kebenaran penting yang perlu kita pelajari di sana supaya kita bisa tenang di saat situasi tidak tenang. Mazmur 62 maksud saya akan bacakan buat kita semua dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Haleluya. Ayat ini sudah sangat familiar, sudah sangat banyak yang menghafalnya, bahkan sering menjadi hafalan dari anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan berbunyi demikian untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghampaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dengan mulutnya yang memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah Allah, percayalah kepadanya,
setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang saya katakan tadi, judul khotbah saya, tetap tenang atau merasa tenang di situasi yang tidak tenang. Ya. Pengalaman kehidupan Daud, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih, kalau saudara perhatikan, ya, itu hal yang luar biasa. Pribadi Daud yang mengalami situasi yang sangat mencekam, mengancam jiwanya, karena itu dia tidak tenang. Di mana kita bisa dapatkan ayatnya, saudara? Saudara perhatikan ayat 4 dan 5 itu, kalau kita pelajari baik-baik, baik dalam teks asli, sebenarnya Daud sedang berbicara soal keadaan dan situasi yang dia alami saat itu. Perhatikan ayat 4. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak menemukan dia? Hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuk. Saudara, inilah keadaan sebenarnya yang dialami oleh Daud, saudara yang Tuhan Yesus Kristus, di mana dia mengalami satu situasi yang sebenarnya mencekam, situasi yang mengancam jiwanya, saudara. Tetapi saudara bisa bayangkan, dia bisa tenang dalam menghadapi situasi yang tidak tenang. Itu yang luar biasa. Di mana poinnya? Kebenaran pertama, kalau kita mau tenang, supaya kita bisa tenang dalam situasi yang tidak tenang, dalam situasi yang mencekam. Yang pertama, kebenaran pertama yang saya ingin bagikan buat kita, yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau kedekatan seseorang diukur melalui jarak, saya dengan Pak Roy dekat itu diukur melalui jarak. Itu kedekatan manusia. Haleluya. Saya dengan Pak Martin, kedekatan saya dengan Pak Martin diukur dengan jarak, ya. Kalau saya makin dekat, itu bisa ukurannya atau parameternya jarak. Pertanyaannya, saudaraku, Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya memberitahu buat saudara, dekat dengan Allah itu yang bagaimana? Sementara Allah itu Allah yang sifatnya roh. Itu persoalannya. Allah sifatnya roh. Kok Daud bilang hanya dekat Allah saja aku tenang? Hanya dekat Allah aku tenang. Sementara Allah itu sifatnya roh. Saya memberitahu buat kita semua, kalau kita bicara dekat dengan Allah, di mana ukurannya, di mana parameternya? Pak Thomas boleh bilang saya dekat dengan Allah. Saya bisa bertanya, Pak Thomas, mana ukurannya, mana parameternya Pak Thomas dekat dengan Allah? Kenapa? Karena Allah sifatnya roh, tak terhampiri, kata firman Allah. Dalam ilmu teologi, Allah itu tak terhampiri. Haleluya. Kalau begitu, apa maksud Daud di sini? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Saya coba cari tahu dan saya belajar. Saya temukan dekat dengan Allah itu cuma bisa diukur dengan 3 hal. Yang pertama, dia rajin baca firman Tuhan, rajin dengar firman Tuhan. Haleluya. Orang yang dekat dengan Allah, yang dimaksud oleh Daud, dan dia bisa mengalami ketenangan pada saat hidup, pada saat situasi tidak tenang. Kenapa? Karena orang itu rajin mendengarkan firman Tuhan seperti Daud. Daud rajin dengar firman Tuhan. Apa-apa dia dengar Tuhan. Dia tidak bertindak sesuai dengan kemauannya, tapi tindakan Daud berdasarkan firman Tuhan. Rajin dengan firman Tuhan. Karena kedekatan kita dengan Allah tidak bisa diukur dengan jarak, sama dengan kedekatan manusia dengan manusia. Kedekatan kita dengan Allah cuma bisa diukur yang pertama, rajin baca dengar firman Tuhan. Amin. Makanya Paulus bilang dalam Roma, iman timbul dari pendengaran. Haleluya. Yang kedua,
situasi yang tidak tenang. Yang kedua, yang saya temukan kata dekat dengan Allah di sini selain dengar firman Tuhan, yang kedua, dia rajin beribadah. Saudara dan saya tidak bisa diukur dekat Anda dengan Allah sejauh Anda tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau Anda malas ibadah terus bilang, saya dekat dengan Tuhan. Orang yang malas ibadah, kalau hadapi masalah tidak tenang, dia pasti tidak tenang. Tapi kalau orang rajin ibadah, Pak, firman Tuhan memberi jaminan, dekat dengan Allah pasti tenang. Apakah firman ini menipu? Tidak, firman-Nya adalah aneh. Jadi parameter dekat dengan Allah berbeda dengan parameter dekat dengan sesama. Kalau dekat dengan sesama manusia, parameternya jarak. Tapi dekat dengan Tuhan, parameternya tadi rajin dengar firman Tuhan. Yang kedua, rajin ibadah. Amin, saudara. Dan orang yang seperti begini, Alkitab berkata pasti tenang meskipun situasi tidak tenang. Beribadah, menghormati. Haleluya. Sementara ibadah, kita tidak. Ada orang kan dekat dengan Tuhan itu begitu. Ada orang sementara ibadah, handphone bunyi. Ada juga yang pintar, dia kasih silent. Bunyi di tas. Begitu dia lihat, bupati. Sementara dia firman, sementara ibadah, lari dia. Ini pasti wangi. Halo Bapak, siap. Saudara, kita lebih menghargai bupati atau menghargai Tuhan? Menghargai orang yang kasih uang atau sumber yang kasih uang? Kita bicara soal parameter kedekatan dengan Tuhan. Karena kalau dekat dengan Allah, kita tidak tenang. Saya juga tidak percaya firman Tuhan. Tapi Alkitab bilang dekat dengan Allah pasti tenang. Haleluya. Kadang orang ada pelayan-pelayan saya perhatikan sementara ibadah dia main game. Pak Martin pernah dapat itu ya. Tapi sekarang sudah bertobat semua katanya. Haleluya. Tepuk tangan untuk pelayan-pelayan. Haleluya. Saudara, dekat dengan Allah saja kita tenang. Dalam situasi yang tidak tenang kita bisa tenang, saudara. Kalau kita dekat dengan Allah. Nah, kedekatan dengan Allah itu dilihat di mana? Bukan dilihat dengan jarak. Tetapi parameternya yang pertama tadi, suka dengar firman Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan itu mata melotot. Ya. Jangan dengar firman Tuhan karena begadang malam. Itu dekat dengan Tuhan tidak. Itu tidak dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dekat dengan Tuhan itu, saudara, rajin ibadah, menghargai ibadah, rajin ke persekutuan. Haleluya. Saya tidak bisa pastikan Pak Thomas dekat dengan Tuhan kalau Pak Thomas pemalas ibadah. Terus Pak Thomas datang bilang, belum tentu saya dekat dengan Tuhan, kodeng saya. Mau dekat dengan Allah itu roh. Kalau hari Minggu, apalagi ibu-ibu, ibadah hari Minggu, kenapa tidak ibadah? Cuci yang banyak. Baru bilang, saya ini dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan hari Minggu, cuci yang banyak tidak masuk diri itu. Kenapa tidak ibadah wanita? Aduh, sibuk, ruko buka, lagi rame Pak pengunjungnya. Haleluya. Makanya kita seringkali waktu kita menghadapi kesulitan, menghadapi situasi mencekam,